Pemirsa, kasus ibu hamil ditolak melahirkan di rumah sakit kembali terjadi di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Diduga karena suami bekerja di zona merah COVID-19, ibu hamil yang sudah pecah ketuban ini tidak dilayani dan diminta meninggalkan rumah sakit. Kasus ibu hamil ditolak melahirkan di rumah sakit, kali ini dialami Sri Mahayu, 33 tahun, warga Mandiangin, Koto Selayan, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pada Sabtu pagi, saat Sri pecah ketuban, dirinya dibawa ke IGD Rumah Sakit kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Bukit Tinggi. Awalnya berjalan lancar, namun tiba-tiba Sri minta ke rumah sakit lain. Diduga hal ini karena Sri mengaku suaminya bekerja di Kota Duri, Provinsi Riau, salah satu daerah terjangkit COVID-19. Tanyalah dokter di dalam, katanya gimana kalau dokter Ami CC-nya, katanya kan. Tapi pas masuk dokter di dalam, tak siapa dokternya saya nggak tahu kan. Dibilangnya nggak CC do, nggak mau dia meriksa apa do, katanya kan. Keluar dibilangnya nggak bisa diproses di sini do, katanya. Tidak mendapat pelayanan di rumah sakit, Sri dan adiknya Emma akhirnya memutuskan pergi ke bidan praktik swasta di pinggiran kota. Menanggapi kasus ibu hamil ditolak melahirkan yang kembali terulang, Ketua IBI Bukit Tinggi Paulina menjelaskan bahwa keadaan kota sedang waspada pandemi virus corona, sementara para bidan kekurangan alat pelindung diri. Saya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kota Bukit Tinggi atas kesimpang siuran berita terkait pelayanan kebidanan oleh bidan praktek mandiri dan bidan di rumah sakit. Dan sama sekali tidak ada penolakan dari bidan. Di masa pandemi virus corona, ibu hamil diminta melahirkan di rumah sakit yang dianjurkan guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Karena rumah sakit tersebut memiliki peralatan medis dan alat pelindung diri standar pencegahan penyebaran COVID-19. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Bagaimana sebenarnya prosedur protokol COVID-19 bagi ibu yang melahirkan? Kita langsung sapa, ada Mbak Niken Widowati yang tengah menanti kelahiran putra ketiganya. Selamat siang Mbak Niken. Selamat siang. Mbak Niken, ini kapan rencananya akan melahirkan, Mbak? Sekarang sih udah masuk minggu 39, jadi lagi nunggu hari aja. Nah, sebenarnya seperti apa prosedur protokol untuk ibu yang akan melahirkan di masa pandemi seperti ini, Mbak? Apakah Mbak Niken sudah mendapatkan infonya, Mbak? Sudah dari rumah sakitnya. Sebetulnya dari awal ketika ada COVID-19 udah positif itu, saya juga udah kayak jaga-jaga gitu. Saya tanya-tanya sama teman-teman saya yang di luar negeri yang sudah lagi hamil dan udah kena pandemi duluan gitu. Terus katanya suruh tanya ke dokternya, terus bisa nggak usah di rumah sakit besar gitu. Ya udah, akhirnya saya pilih ke klinik bersalin yang memang khusus ibu dan anak. Terus di situ dikasih tahu kalau mau melahirkan harus tes swab untuk ibunya sama bapaknya gitu. Nah, swab tes ini dilakukan ada waktu tertentu nggak, Mbak? Misalnya seminggu sebelum melahirkan? Setelah memasuki 37 minggu. Dan yang di swab tes tidak hanya Mbak Niken saja, tapi juga suami ya, Mbak ya? Iya. Nah, tujuan dari swab tes ini memang apakah nantinya akan dianjurkan ke rumah sakit tertentu atau seperti apa, Mbak? Kalau untuk swab test ini kata pihak rumah sakit atau kliniknya yang saya bersalin itu, jadi ketika memang ibunya ternyata positif COVID-19 kan karena banyak orang tanpa gejala. Itu dia kalau memang ibunya positif COVID-19 dia tidak bisa rooming in. Jadi begitu lahir anaknya tidak bisa IMD, terus juga tidak bisa langsung tidur sama ibunya, menyusui juga terpisah katanya begitu. Nah, untuk terpisahnya itu butuh waktu berapa lama, Mbak, setelah melahirkan dengan bayinya? Kalau dari pihak klinik saya bilang sih langsung, jadi begitu sudah melahirkan, langsung dipisah gitu anaknya, langsung di ruangan terpisah gitu. Karena biasanya kan kalau begitu sudah melahirkan, dilap sebentar, habis itu ditaruh di dada ibunya kan untuk IMD. Nah itu tuh nggak langsung dipisahkan gitu, karena khawatir anaknya kena tertular juga gitu. Terpisah setelah berapa lama, Mbak? Maksudnya dipisah seminggu kemudian apakah sudah boleh bertemu atau seperti apa?
Nah itu saya belum tahu sih, mungkin perlu swab test lagi setelah itu, mungkin kalau udah sembuh atau gimana baru ketemu lagi. Tapi yang pasti nyusuinnya dipisah kayak gitu-gitu. Nah, selain prosedur itu yang berbeda, Mbak, apakah prosedur untuk menginap di rumah sakit saat akan mau melahirkan juga ini berbeda atau sama saja? Berbeda sih. Biasanya kan ini yang kehamilan saya ketiga. Yang pertama, kedua itu kan biasanya kalau kontraksi awal-awal kayak pembukaan 2, pembukaan 3, pokoknya udah ngerasain kontraksi itu udah bisa ke rumah sakit. Nah, kalau ini disarankan kalau memang sudah kontraksinya kenceng baru ke rumah sakit. Terus udah gitu pendamping hanya boleh 1 orang dan itu juga sudah dites swab atau rapid test. Misalnya suami saya mau mendampingi, dia harus lolos rapid test dulu dan atau swab test gitu. Terus selama nanti di rumah sakit itu biasanya kan 2 hari atau 3 hari ya. Setelah melahirkan bisa rawat inap di rumah sakit. Ini hanya boleh 1 hari. Terus juga pendamping setelah melahirkan hanya boleh didampingi oleh suami atau pendamping 1 orang aja. Terus juga nggak boleh ada yang besuk katanya. Gitu. Baik, Mbak Niken mungkin ada sedikit kecemasan karena saat ini tengah hamil dan juga akan melahirkan di saat pandemi corona seperti ini. Nah, Mbak Niken untuk mengatasi rasa cemasnya apa yang Mbak Niken lakukan, Mbak? Nah, biasanya kan mau jelang-jelang lahiran tuh ada olahraga hamil gitu kan, senam hamil, ada yoga hamil atau hypnobirthing. Nah, itu kan nggak bisa ya kita ketemu langsung gitu kan, kadang takut juga gitu. Akhirnya ikut kelas-kelas online gitu. Terus kalau misalnya mempersiapkan barang-barang untuk si kecil, biasanya kita belanja. Kayak udah 7 bulan tuh udah boleh belanja-belanja kan. Sekarang nggak bisa. Jadi review-review online saya catetin, pakai yang ini ya sekarang, pakai ini. Terus saya belinya via online juga atau WhatsApp ke toko perlengkapan bayi gitu. Nah, persiapan untuk melahirkan ini yang waktu sudah tidak lama lagi, persiapan Mbak Niken dan suami apa, Mbak? Selain udah nyiapin hospital bag-nya yang juga ringkas dibandingin sebelum-sebelumnya, karena sebelum-sebelumnya nginepnya 2-3 hari kan, sekarang cuma 1 hari. Terus juga nyiapin dana juga karena swab test ini ternyata tidak di-provide sama asuransi dan BPJS setahu saya gitu, jadi memang harus dana sendiri. Terus juga pelindung shield itu loh yang buat anak bayi itu. Kalau biasanya kan setelah melahirkan yang nyiapin buat ibunya, buat bayi baju misalnya gitu. Kalau sekarang nambah pelindung shield, nambah masker buat kitanya, sama buat cuci-cuci tangan gitu. Terus langsung schedule jadwal vaksin sih. Biasanya kan 3 hari itu tuh ada vaksin gitu kan di rumah sakit. Jadi kita nggak usah schedulein. Nah sekarang karena cuma boleh nginepnya 1 hari, berarti vaksin-vaksin berikutnya tuh harus langsung di-schedulein gitu. Baik, Mbak Niken, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga saat lahiran nanti selalu sehat bersama juga bayinya, bersama dengan keluarga, sehingga bisa cepat berkumpul dan kembali seperti biasa ya Mbak Niken.